Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DAI 5 ya. Hari ini saya akan menjelaskan step kita berikutnya yaitu analisis ya. Seperti saya sampaikan di awal bahwa saya tidak ingin di DAI 5 ini analisisnya terlalu panjang. Kita akan lebih fokus ke gambar desainnya, oke? Jadi jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang ya. Tidak boleh bertele-tele, jangan panjang-panjang, buatlah sesingkat mungkin. Karena apa? DAI 5 ini termasuk DAI yang levelnya sudah advance ya. Jadi tidak seperti DAI 1, 2, 3, 4 yang harus menjabarkan setiap step analisis dengan sangat detail dan lengkap gitu ya. Karena sudah advance, DAI 5 sudah advance, maka kita harus berlatih bahwa kita bisa membuatnya lebih simpel ya. Tidak semuanya diflorkan ya, tidak semuanya diflorkan, tapi tetap ada yang maksudnya ada yang kita simpan di dalam kepala gitu. Tapi dalam prosesnya tetap bisa diikuti, tapi tidak terlalu panjang gitu ya. Saya ingin lebih singkat. Karena pada endingnya nanti arsitek-arsitek tidak akan kalau kalian jadi arsitek tidak akan menjabarkan semua proses analisisnya dari awal sampai akhir, tidak mungkin ya kan. Pasti yang diambil adalah step yang paling sederhana yang bisa mewakili bagaimana desain bangunannya gitu. Oke. Jadi jangan panjang-panjang. Jangan mempersulit diri, oke? Kita mulai. Seperti biasa, analisis ruang ya. Analisis ruang saya sederhanakan. Yang pertama ada analisis fungsi, kemudian ada analisis user, aktivitas, dan ruang. Ini saya jadikan satu ya. Kemudian ada analisis besaran ruang dan analisis block plan skalatis. Analisis fungsi kalian sudah paham seperti apa, menyebutkan fungsi primer, sekunder, penunjang gitu ya, sama service. Sudah nggak ada masalah. Kemudian berikutnya analisis user, aktivitas, dan ruang. Nah, user ini ketiganya ini saya ingin dijadikan satu. Jadi ketika kalian mendefinisikan usernya dari mulai pengelola itu siapa saja, kemudian pengunjung itu siapa saja, jangan cuma pengelola dan pengunjung gitu kan ya, tapi harus spesifik. Kemudian sebelahnya sebutkan aktivitasnya tiap user itu bagaimana. Kemudian sebelahnya lagi langsung definisikan untuk melakukan aktivitas itu user ini butuh ruang apa saja, sebutkan semua gitu ya. Nanti saya berikan contoh bagaimana untuk penyajiannya. Kemudian analisis besaran ruang ini juga tidak usah terlalu menghitung besaran perabot, tidak perlu ya, tapi cukup kalian asumsikan atau lihat di standar, misalnya ruangan convention hall misalnya itu minimal butuh segini kali segini ya untuk kapasitas segini gitu. Nah, ini kalian bisa bermain asumsi atau kalian melihat langsung dari standar atau presiden yang ada gitu. Bisa dipakai langsung. Jadi tidak perlu menghitung. Dan tidak perlu juga menggambarkan ilustrasi penataan ruangnya, tidak perlu ya. Atau malah keempat ya, ini ya, analisis user, aktivitas, dan ruang sama besaran ruang ini bisa jadi satu sekaligus. Jadi langsung ketika ruang disebutkan, langsung disebutkan besarannya berapa tiap ruangnya gitu kan, bisa. Analisis block plan. Nah, ketika berbicara block plan, seharusnya block plan itu sudah hampir seperti Dena. Tapi saya tidak mewajibkan seperti itu. Saya tidak mewajibkan seperti itu. Cukup yang paling penting adalah harus skalatis gitu. Jadi tahu besaran ruangnya seberapa, kemudian ketika diterapkan pada misalnya sudah mulai dibikin block plan, itu sudah harus skalatis. Itu yang paling penting. Sehingga nanti ketika dibawa ke tapak itu nggak akan salah ukuran gitu, sudah sesuai. Oke, berikutnya ada analisis tapak dan bentuk. Nah, ini saya ingin jadikan satu. Kita sederhanakan, bukan analisis tapak sendiri kemudian bentuk sendiri, tidak. Tapi tapak dan bentuk ini saling berkaitan.
Banyak ya, agak banyak, tapi saya ingin sederhanakan, nanti saya berikan contoh bagaimana penyajiannya yang sangat sederhana dan simpel. Yang pertama, analisis regulasi. Jadi nanti kalian mendefinisikan mana daerah yang boleh terbangun, mana yang nggak boleh terbangun karena regulasi ya. Kemudian berikutnya analisis akses dan sirkulasi seperti biasanya. Kemudian ada RTH dan ruang sosial outdoor. Jadi saya dulukan RTH di sini karena saya tidak ingin taman itu atau ruang sosial itu adalah ruang sisa setelah bangunan dirancang gitu ya. Kemudian ada analisis iklim seperti biasanya. Nah, analisis iklim ini bisa langsung berefek kepada bentuk gitu ya. Jadi tidak harus analisis tapak nggak boleh mengeluarkan bentuk. Boleh, boleh, boleh. Jadi langsung saja bentuknya ditaruh di tapak dan ada modifikasi karena dampak dari matahari, angin, dan hujan. Gitu. Analisis view juga begitu, kebisingan, langsung diterapkan bagaimana solusi desainnya, utilitas, dan struktur. Oke, seperti biasa ya. Kemudian ini yang paling banyak ditanyakan. Analisis ruang dulu, tapak dulu atau bentuk dulu ya. Saya terserah ya, terserah. Karena pada akhirnya semuanya akan saling menyesuaikan ya. Boleh dari bentuk dulu, misalnya dari tapak sama bentuk ya, tapak sama bentuk, kemudian muncul bentukan gitu ya. Kemudian nanti ruangnya ya, penataan ruangnya akan menyesuaikan bentuk bangunannya gitu. Atau ruang dulu juga boleh, seret, kemudian dikip di block plan, kemudian akhirnya block plan itu dibawa ke tapak, kemudian mengalami modifikasi bentuk block plan-nya. Itu juga tidak apa-apa. Habis ini saya akan kasih contoh ya, eh, baik dari segi penyajiannya maupun dari segi teknik analisisnya. Oke? Ini ini contoh yang pertama ya. Ini adalah analisis TA sebenarnya, TA. Tugas akhir tapi sangat layak untuk dijadikan contoh. Ini salah satu anak bimbingan saya, mahasiswa bimbingan saya. Dia merancang pasar tapi 5 lantai kalau tidak salah. Jadi gini, dia berangkat dari analisis ruang dulu ya, maksudnya analisis fungsi dan seterusnya. Ini nggak ada masalah. Yang saya suka di sini juga adalah cara penyajiannya, maksudnya layoutingnya dia bagus gitu, tidak membosankan dan to the point. Dia pakai bahasa Inggris. Analisis fungsi, ya primer, sekunder, seperti biasa supporting, oke. Kemudian, nah ini, ketika di user, dia mengilustrasikan usernya itu pakai orang-orang gini gitu ya. Kemudian dia langsung mendefinisikan aktivitasnya apa saja gitu, seperti yang saya bilang tadi. Tapi saya ingin menambahkan untuk mempermudah kalian ketika kalian sudah menyebutkan usernya siapa ya. Kemudian langsung bawahnya sini ya, bawahnya sini ada ruangnya apa saja. Kemudian sebelahnya ruangan itu kalian sebutkan satu-satu atau langsung kalian sebutkan misalnya yang dibutuhkan untuk beraktivitas itu ruangnya ada ruang ganti, ruang toilet, langsung disebutkan dalam kurung berapa meter persegi, dalam kurung berapa meter persegi. Itu akan mempercepat pengerjaannya. Oke, tapi penyajiannya harus diperhatikan. Ini cukup unik. Ini cukup unik dan cukup detail. Tapi saya tidak minta terlalu detail seperti ini, cukup usernya apa, siapa gitu ya. Kemudian kalau dikategorikan juga boleh seperti ini boleh. Kemudian aktivitasnya apa saja, tidak perlu yang diagram panah-panah, tidak perlu, cukup kalian sebutkan. Kemudian bawahnya ada ruang yang diperlukan, ruangnya apa saja beserta besarannya gitu. Ya kan, asik kan seperti ini. Dan saya juga sudah bilang bahwa tidak perlu memberikan terlalu banyak hiasan-hiasan yang tidak perlu. Saya polosan gini tidak masalah gitu. Ini kan akhirnya sudah fokus bahwa kontennya itu ini dan yang menghiasi layoutingnya itu adalah kerjaannya gitu. Bukan sesuatu yang tidak perlu seharusnya. Oke, nah ini tidak perlu saya buang. Nah, ini besaran ruangnya sudah include tadi ya di sana tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya juga tidak memerlukan konektivitas diagram keterkaitan karena saya yakin karena ini saya anggap sudah advance ya, jadi kalian bisa memikirkan itu langsung diterapkan di block plan. Block plan-nya ini yang menarik. Nah, ini dia. Jadi dia ini block plan-nya sudah berupa bentuk bangunan seperti ini ya. Tapi saya sarankan ini harus skalatis ya. Jadi
Setelah sudah terdefinisi bentuk bangunannya seperti apa, baru dibagi-bagi per ruangannya. Per lantai itu butuh ruangan apa saja dan harus skalatis. Jadi dia ini bisa dibilang mengerjakan analisis fungsi dan ruang dulu, kemudian dikip sampai diagram keterkaitan gitu ya. Kemudian dia mengerjakan analisis tapak dan bentuknya. Setelah keluar bentuk bangunannya, dia baru bikin block plan. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa terserah mau mulai dari mana saja boleh. Sesuai dengan keinginan kalian atau kemampuan kalian. Yang penting runut, maksudnya nyambung dari satu ke yang lainnya itu nyambung dan memang kan pada akhirnya akan semuanya akan menyesuaikan gitu. Sekali lagi dia ini mengerjakan dari analisis fungsi dan ruang dulu, dikip sampai diagram keterkaitan, kemudian dia mengerjakan analisis tapak dan bentuk. Setelah ketemu bentukannya, baru dia masukin hasil diagram keterkaitan itu ke dalam bentuk bangunan. Sehingga block plan-nya saya sarankan seperti ini. Jadi dari lantai 1 atau basement ya sampai lantai paling atas kalian susun seperti ini. Oke, jelas ya. Ini penyajiannya cukup bagus kalau dicontoh. Ini dia misalnya nih ya, ini dia mentransformasikan bagaimana perubahan bentuknya akibat efek dari kondisi tapaknya. Ini yang saya sebut tadi bahwa bentuk langsung ditaruh di analisis tapak, bentuk mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan kondisi tapaknya. Entah itu terkena dampak kebisingan, view, matahari, angin, hujan, dan lain-lain. Oke. Ini yang saya bilang bahwa tidak perlu terlalu banyak hiasan, cukup isi dari kerjaan kalian yang menghiasi layoutingnya gitu. Ya kan dia hitam putih nggak ada masalah. Maksudnya hitam putih simple, nggak perlu terlalu banyak hiasan, nggak ada hiasan sama sekali bahkan. Gitu. Ini untuk utilitasnya, tapi saya nggak menyarankan yang ini sih untuk utilitas dan struktur ya. Tapi ya boleh sih, kalian boleh ambil dari sini juga nggak apa-apa. Ini ya, ini dari mulai clean water, bagaimana distribusinya, kemudian black water, gray water, electrical, ini transformasi bentuknya, tapi juga ada efek dari tapaknya ya. Ini kalian bentukannya jadi bisa diberikan zoom kemudian diperdetail di fasadnya, boleh gitu. Ini struktur, jadi langsung dijelaskan pakai apa saja, atapnya apa, kolomnya itu bagaimana, kemudian baloknya bagaimana, plat lantainya itu bagaimana, pondasinya bagaimana. Bisa diilustrasikan seperti ini. Lebih sederhana, simpel, dan cepat pengerjaannya. Oke, itu ya. Berikutnya akan ada satu lagi contoh untuk penyajian analisisnya. Nah, ini contoh berikutnya. Ini saya peroleh dari mahasiswa angkatan 2012 ketika saya mengajar pertama kali DAI 5. Dulu masih PA 5 ya. Ini waktu itu objeknya adalah bangunan pendidikan kampus ya, kampus dan food court gitu. Karena identik mahasiswa itu selalu identik dengan tempat nongkrong. Jadinya waktu itu diputuskan membangun fasilitas pendidikan beserta tempat nongkrongan mahasiswanya. Gitu. Saya akan menjelaskan dari awal ya. Bagaimana dia mengambil suatu permasalahan dengan sangat spesifik. Berangkat dari Malang, kota pendidikan, kota pelajar, yang potensi kampusnya banyak, potensi mahasiswanya sangat banyak. Kemudian dia mengamati permasalahan pendidikan, di mana pendidikan itu antara kampus dan masyarakat itu masih terpisah gitu. Padahal seharusnya masyarakat dan kampus itu menjadi salah satu suatu yang bersinggungan, yang saling mengawasi satu sama lain gitu. Dalam kan dan sangat spesifik. Kemudian seharusnya dampaknya itu bukan dampak, maksudnya seharusnya masyarakat itu punya peran penting dalam pengembangan suatu kampus. Sebaliknya, kampus itu juga punya peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu tatanan masyarakat. Gitu. Jadi seharusnya masyarakat dan kampus itu dia melebur. Gitu. Nah, kemudian dia juga mengangkat permasalahan antara fasilitas kampus dengan food court atau tempat tongkrongannya.
di mana selalu kampus dan food court itu adalah dua tempat yang berbeda, atau tempat kafe-kafe itu dua tempat yang berbeda. Tapi di sini dia mencoba mengeblendkan semua antara kampus dan food court sehingga tempat yang lebih cair. Kalian sudah menerapkan sih, maksudnya kalian belajar di kafe gitu kan, mengerjakan tugas di kafe, iya. Tapi kan itu kan di luar kampus. Nah, ini terintegrasi fasilitasnya sehingga kalian bisa mengerjakan dimanapun, yang asik di kafe, sambil nongkrong sambil ngobrol, nggak masalah, lebih cair gitu. Ya kan? Kemudian setelah mendapat permasalahan dan ide yang sangat spesifik itu, akhirnya dia memberikan beberapa keywords atau strategi desainnya, bagaimana sih penerapannya sehingga mewujudkan antara bangunan kampus dan masyarakat yang menyatu sama kampus dan kafe yang menyatu, atau food court atau tempat tongkrongan yang menyatu. Gitu. Ini yang pertama ya. Ruang belajar cair, kemudian Nah, ini diharapkan ini ya, yang tadi ya, ringkasannya pendidikan dahulu itu guru ke murid, kemudian diadakan di pesantren atau masjid dan sebagainya. Kemudian ada muatan spiritualnya. Kemudian pendidikan kini itu murid ke guru. Ya kan? Kemudian terjadi sekolah di kampus untuk lebih meningkatkan intelektualitas. Nah, seharusnya diharapkan pendidikan nanti itu guru dan murid belajar bersama, gitu. Belajar dimanapun, dan tidak hanya masalah intelektual yang dikembangkan, tapi juga harus ada komponen spiritualitas yang juga dikembangkan. Kemudian strateginya dia satu, ruang belajar cair, kemudian ada ruang karya, kemudian perabot multifungsi, material sekitar, memanfaatkan material sekitar, kemudian ada ruang komunal, dan seterusnya. Ya, sangat spesifik, sangat unik gitu. Kemudian bagaimana dia mengeksekusi analisisnya ini? Dia berangkat dari bentukan tapak ya, bentukan tapak dengan memberi akses publik di sekitarnya yang merah ini, kemudian ada jalur hijau di dalamnya lagi ada jalur hijau, kemudian ada ruang komunikasi, ruang komunal di tengah-tengahnya, di tapaknya, sehingga yang ditentukan di sini bukan bangunannya dulu, tapi ruang komunalnya dulu. Karena kan memang tadi konsepnya adalah, atau tagline-nya adalah bagaimana kampus dan masyarakat itu bisa saling melebur. Akhirnya bikin fasilitas itu dulu untuk sebagai aplikasi peleburannya. Nah, baru di sini pemisahan ruang antara pendidikan dan kafenya gitu ya, tapi masih dalam satu tapak. Kemudian muncul penempatan massa yang berangkat dari bentukan tapak ya, yang mengalami modifikasi. Kemudian ada, nah ini sudah mulai termodifikasi karena ada akses utama. Kemudian memberikan pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian, nah ini sudah mulai ada pembagian fungsinya antara fungsi pendidikan dan fungsi food court-nya atau kafenya. Kemudian halaman berikutnya, nah ini yang saya bilang tadi, dia mengikuti bentuk tapak, kemudian ada perubahan karena regulasi ya, garis jembatan akhirnya agak mundur gitu kan, kemudian dikeatasin karena bangunan bertingkat gitu ya. Bangunannya diangkat sehingga seluruh lantai satunya itu adalah lahan hijau gitu. Sangat luar biasa ini. Ada akses utama sehingga mengalami penyempitan lagi bangunannya ya. Kemudian ini. Nah, untuk mengoptimalkan pencahayaan alami akhirnya tidak dibuat masif tapi dibuat terbagi dua bangunannya. Satu ini, satu lagi yang ini. Kemudian agar tidak mengeblok cahaya pada bangunan yang ada di sekitar tapak sehingga bangunan itu tetap bisa memperoleh pencahayaan dengan optimal, akhirnya ada sisi bangunan diturunkan. Kemudian view agar setiap bangunan ini kan ada dua. Setiap bangunan ini mendapat view yang bagus, akhirnya keduanya saling menurunkan ya. Akhirnya yang kanan bisa lihat ke kiri, yang kiri bisa lihat ke kanan gitu.
ya kan? Bisa saling melihat view yang optimal. Kemudian sirkulasi angin membuat celah antar bangunan sehingga aliran angin cepat gitu ya. Kemudian ini, nah cahaya pada ruang memberikan fasad yang itu ya, sekundari fasad untuk membatasi pencahayaan. Kemudian ini ada taman atap ya kan. Selain menjadi taman juga sebagai ruang sosial dan juga sebagai ruang resapan. Ini sudah masuk ke utilitas ya. Kalian bisa menyajikannya dengan sangat sederhana. Utilitas dia ada penampungan air yang bisa dimanfaatkan untuk operasional bangunan. Ini juga gitu. Jadi bagaimana air itu bisa menghidupi taman atapnya dan juga menghidupi operasional bangunannya. Gitu. Kemudian dari sini ya, setelah keluar bentukan spesifik seperti ini, nah dia baru mengerjakan analisis ruang. Sehingga akhirnya ruangan diagram keterkaitannya dimasukkan, disesuaikan dengan bentuk bangunannya gitu. Tapi saya tidak menyarankan penyajiannya seperti ini masih belum skalatis. Tapi yang saya sarankan adalah skalatis. Jadi kalian mengkeep dulu block plan, bukan block plan ya, maksudnya dari diagram keterkaitannya itu. Kemudian atau sudah kalian jadikan block plan tidak masalah. Block plan-nya itu yang skalatis, kemudian dibawa ke bentukan yang sudah jadi. Jadi nanti penataannya menyesuaikan lagi, tapi tidak mengubah hierarki antar ruangnya. Gitu. Oke, itu ya jelas ya. Semoga nanti mudah dan semoga nanti bisa cepat. Karena tidak perlu panjang-panjang, singkat saja, sehingga nanti bisa mempercepat. Kita bisa lebih fokus ke gambar desainnya. Yang penting singkat nggak apa-apa analisisnya, yang penting matang gitu dan runut dan berdasar. Oke, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.